Hai semuanya, sebagai seorang freelancer, kesuksesan bukan cuma soal punya banyak klien atau proyek besar. Lebih dari itu, kesuksesan sejati ada di tangan kita sendiri. Gimana kita bisa mengelola dua hal yang krusial, waktu dan keuangan. Dua hal ini ibarat dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Kalau salah satunya berantakan, yang lain pasti ikut kena imbasnya. Oleh karena itu, menguasai cara mengatur waktu dan keuangan adalah fondasi utama yang harus dimiliki setiap freelancer yang ingin terus berkembang dan stabil. Mengatur waktu bagi seorang freelancer itu unik. Kita nggak punya jam kerja kantor yang jelas, nggak ada bos yang mengawasi, dan deadline seringkali datang dari berbagai arah. Fleksibilitas ini memang jadi daya tarik utama, tapi di sisi lain, kalau nggak hati-hati, kita bisa terjebak dalam jebakan kerja 24/7 atau malah sebaliknya, terlalu santai sampai pekerjaan menumpuk. Langkah pertama yang paling penting adalah membangun rutinitas. Meskipun kita bekerja dari rumah atau kafe, coba tetapkan jam kerja yang konsisten. Misalnya, mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dengan begitu, otak kita terbiasa untuk berada dalam mode kerja pada jam-jam tersebut. Ini juga membantu kita memisahkan antara waktu kerja dan waktu pribadi, yang sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan menghindari burnout. Tentu saja, rutinitas ini bisa disesuaikan, tapi punya kerangka dasar itu sangat membantu. Selain rutinitas, prioritaskan pekerjaan. Setiap hari, kita mungkin punya daftar tugas yang panjang. Mulai dari membalas email, revisi, membuat proposal, sampai mengerjakan proyek utama. Cobalah gunakan teknik sederhana seperti matriks Eisenhower, yang membagi tugas menjadi 4 kategori. Penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Fokuslah pada tugas yang penting mendesak terlebih dahulu, lalu alokasikan waktu untuk tugas yang penting tidak mendesak, karena ini adalah pekerjaan yang biasanya membuat dampak jangka panjang. Seringkali kita terjebak menyelesaikan tugas yang tidak penting mendesak, seperti membalas email yang sebenarnya bisa ditunda, sementara pekerjaan utama kita terbengkalai. Salah satu cara efektif lain dalam mengatur waktu adalah dengan teknik time blocking. Artinya, kita memblokir waktu spesifik di kalender untuk setiap tugas. Misalnya, jam 9 sampai 11 pagi untuk menulis artikel, 11 sampai 12 siang untuk rapat online, dan jam 1 sampai 3 sore untuk riset. Dengan cara ini, kita jadi lebih fokus pada satu tugas tanpa terdistraksi. Kita juga bisa menggunakan teknik Pomodoro, yaitu bekerja selama 25 menit penuh, lalu istirahat 5 menit. Setelah 4 siklus, ambil istirahat yang lebih panjang, misalnya 15 sampai 30 menit. Teknik ini sangat ampuh untuk menjaga fokus dan mencegah kelelahan mental, terutama saat mengerjakan tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Mengelola waktu juga berarti mengelola energi. Pahami kapan kita paling produktif. Apakah itu pagi hari saat masih segar, atau justru malam hari saat suasana lebih tenang? Gunakan waktu puncak produktivitas itu untuk mengerjakan tugas yang paling berat. Jangan memaksakan diri bekerja saat lelah, karena hasilnya tidak akan maksimal. Lebih baik istirahat sebentar, melakukan peregangan atau minum kopi, lalu kembali bekerja dengan pikiran yang lebih jernih. Memiliki waktu istirahat yang cukup juga bagian dari manajemen waktu yang baik. Jangan merasa bersalah kalau istirahat karena itu justru investasi untuk produktivitas jangka panjang. Setelah urusan waktu terasa lebih terkelola, saatnya beralih ke sisi lain yang tak kalah penting, manajemen keuangan. Bagi freelancer, penghasilan bisa sangat fluktuatif. Ada bulan di mana proyek datang bertubi-tubi dan dompet terasa tebal. Tapi ada juga bulan yang sepi dan kita harus putar otak. Kunci pertama adalah memisahkan rekening pribadi dan bisnis. Ini langkah yang sangat mendasar, tapi sering diabaikan. Dengan memisahkan rekening, kita bisa melacak pemasukan dan pengeluaran bisnis dengan lebih jelas. Ini memudahkan saat membuat laporan keuangan, menghitung pajak, dan melihat seberapa sehat bisnis kita. Selanjutnya, buat anggaran bulanan. Anggaran ini harus mencakup semua pengeluaran, baik yang bersifat tetap seperti sewa, listrik, internet, maupun yang variabel seperti makan, transportasi, hiburan. Dengan memiliki anggaran, kita bisa tahu kemana saja uang kita mengalir. Dari situ, kita bisa mengidentifikasi pos-pos yang bisa dihemat. Ingat, anggaran ini bukan untuk membatasi diri dari kenikmatan, melainkan untuk memberikan kontrol penuh atas keuangan kita. Saat ada pemasukan, alokasikan uang sesuai anggaran yang sudah dibuat. Misalnya, sisihkan 30% untuk tabungan dan investasi, 50% untuk kebutuhan hidup, dan 20% untuk dana cadangan atau leisure. Angka ini bisa disesuaikan, yang penting ada alokasi yang jelas. Tak kalah penting, sisihkan uang untuk pajak. Di Indonesia, freelancer atau pekerja lepas juga punya kewajiban membayar pajak penghasilan. Jangan pernah anggap remeh urusan ini. Setiap kali dapat pembayaran dari klien, langsung sisihkan sebagian untuk pajak. Dengan begitu, kita tidak akan kaget saat tiba waktu pembayaran pajak.
Lebih baik lagi konsultasi dengan akuntan atau pelajari sendiri aturan perpajakan untuk freelancer agar tidak ada kesalahan dalam perhitungan. Karena penghasilan yang tidak menentu, memiliki dana darurat adalah keharusan. Dana ini idealnya cukup untuk menutupi biaya hidup kita selama 3-6 bulan. Dana ini sangat vital saat kita menghadapi bulan-bulan sepi klien atau saat ada kejadian tak terduga seperti sakit atau peralatan kerja yang rusak. Dengan punya dana darurat, kita bisa tetap tenang dan fokus mencari klien tanpa dihantui rasa cemas finansial. Terakhir, dan ini mungkin yang paling sulit, adalah mengelola arus kas. Kita harus proaktif dalam menagih klien. Jangan sampai pekerjaan sudah selesai, tapi pembayaran macet. Buat perjanjian kontrak yang jelas di awal, termasuk termin pembayaran. Kalau perlu, gunakan aplikasi atau software akuntansi sederhana untuk mencatat semua transaksi dan mengingatkan kita kapan harus menagih. Jangan takut untuk menagih, itu adalah hak kita setelah menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, diversifikasi pendapatan. Jangan bergantung hanya pada satu klien atau satu jenis proyek. Carilah sumber penghasilan lain, misalnya dengan menawarkan jasa lain yang masih relevan, atau menjual produk digital. Diversifikasi ini tidak hanya menjaga keuangan tetap stabil, tapi juga membuka peluang baru untuk berkembang. Pada akhirnya, sukses sebagai freelancer adalah hasil dari kombinasi kerja keras, disiplin, dan strategi yang matang. Mengatur waktu dengan baik memungkinkan kita untuk menjadi lebih produktif dan efisien. Sementara itu, mengelola keuangan dengan bijaksana memberikan kita ketenangan dan stabilitas. Kedua hal ini saling melengkapi. Ketika kita bisa mengendalikan waktu, kita bisa menyelesaikan lebih banyak proyek, yang pada gilirannya meningkatkan penghasilan. Dan ketika kita punya kontrol atas keuangan, kita bisa berinvestasi pada diri sendiri, seperti mengambil kursus baru atau membeli peralatan yang lebih baik, yang akan membuat kita semakin kompetitif. Membangun kebiasaan baik ini memang butuh proses dan tidak bisa instan. Akan ada hari-hari di mana kita merasa malas atau keuangan terasa sulit. Tapi yang penting adalah terus belajar dan beradaptasi. Coba evaluasi secara berkala, apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Mungkin kita butuh aplikasi baru untuk mencatat keuangan, atau kita perlu mencoba teknik manajemen waktu yang lain. Jangan pernah berhenti mencari cara untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sebagai freelancer. Ingat, menjadi freelancer bukan sekedar pekerjaan, melainkan gaya hidup. Dan gaya hidup ini membutuhkan kedisiplinan diri yang tinggi. Dengan memahami dan menguasai dua pilar utama, waktu dan keuangan, kita tidak hanya bisa bertahan, tapi juga berkembang pesat dan mencapai kebebasan yang sering didambakan oleh banyak orang. Dengan begitu, kita bisa menikmati setiap prosesnya, dari mencari klien hingga menabung untuk masa depan, dengan pikiran yang tenang dan hati yang bahagia. Sukses itu bukan soal seberapa banyak uang yang kita punya, tapi seberapa besar kendali kita atas hidup, waktu, dan keuangan kita sendiri.